San Ali sebenarnya nama yang kurang lazim digunakan orang baik di Jawa maupun di tanah Pasundan. Namun nama itu pemberian ayahandanya, Ki Danusela Kuwu Caruban. 3 bulan menjelang kelahiran putra sulungnya, penguasa Pakuan Caruban itu memperoleh impian menakjubkan tentang 9 ekor kumbang hitam yang terbang mengitari telatah Majapahit dan Pajajaran yang sedang dilanda bencana serbuan jutaan tikus merusak sawah dan ladang. Ke-9 ekor kumbang hitam itu dengan ajaib menyemburkan cairan hijau dari tubuh mereka. Cairan itu terbawa aliran sungai yang mengairi sawah dan ladang sehingga tikus-tikus perusak itu binasa. Kemudian secara ajaib pula ke-9 ekor kumbang itu menyemburkan air suci Amarta yang membuat padi dan tanaman lain tumbuh subur seperti sedia kala. Orang-orang yang semula bersedih dan putus asa kini bersorak-sorai meluapkan kegembiraan. Kehidupan kembali menjadi tentram, aman, sentosa, kerta raharja. Mimpi menakjubkan yang dialami Ki Danusela itu terulang sampai 3 kali dalam tempo sebulan. Karena pengaruh impian itu dan sangat kuat mencekam jiwanya, maka dia berjanji jika anak pertamanya lahir laki-laki akan dinamakan San Ali, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti 9 ekor kumbang hitam. Ki Danusela berharap putranya kelak dapat menjadi salah satu dari ke-9 kumbang yang menyemburkan amarta, yang membawa kesuburan dan kemakmuran bagi negerinya. Begitulah nama San Ali benar-benar diberikan ketika bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Sebagai tanda sukacita dan gantungan harapannya kepada bayi San Ali, Ki Danusela menyelenggarakan pesta besar selama 3 hari 3 malam. Kepada tamu undangan, dia menyatakan bahwa putra sulungnya itu kelak akan menjadi penggantinya sebagai Kuwu Caruban. Kuwu Caruban adalah jabatan yang sangat penting di antara kuwu-kuwu yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh, karena Pakuan Caruban berkembang lebih pesat dibandingkan Pakuan yang lain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, Pakuan Caruban terdiri atas beberapa pakuan yang tergabung di bawah kekuasaan Ki Danusela. Walaupun wilayah teritorial Kuwu Caruban sudah hampir menyamai wilayah Nagari, Ki Danusela yang rendah hati itu tetap menyebut dirinya sebagai wilayah kekuasaannya, tetap dia namakan Pakuan. San Ali yang kelak menggantikan ayahandanya akan memiliki kekuasaan penting di wilayah Galuh. Sebenarnya, di balik kemuliaan yang dilimpahkan kepada bayi San Ali, tidak banyak yang tahu bahwa Ki Danusela bukanlah ayahanda kandung dari bayi yang diaku sebagai putra sulung itu. Menurut cerita kalangan dalam Pakuan, ayahanda kandung bayi San Ali adalah seorang ulama asal Malaka yang masih tergolong bangsawan kerajaan. Namanya Syekh Datu Soleh, peranakan Melayu Gujarat. Ibundanya perempuan Melayu. Menurut cerita, saat Sultan Muzaffar Shah naik ke tangga kekuasaan Kesultanan Malaka,
menggantikan saudaranya yang terbunuh, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat keturunan Tamil yang dipimpin Tun Ali dan bangsawan-bangsawan Melayu yang dipimpin oleh Sri Waraja I. Ibunda Sultan Muzaffar Shah sendiri adalah keturunan Tamil dan saudara dengan Tun Ali. Golongan Tamil yang dipimpin Tun Ali menang, sedangkan bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di antara bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir itu tersebutlah nama Syekh Datuk Soleh. Kepergian Syekh Datuk Soleh meninggalkan Malaka dilatari usaha penyelamatan diri. Tun Ali merancang persekongkolan politik sehingga sejumlah pejabat Melayu tewas terbunuh, termasuk Sri Waraja II, putra Sri Waraja I. Demikianlah Syekh Datuk Soleh diikuti istrinya yang hamil muda meninggalkan Malaka untuk berniaga sambil mendakwahkan agama. Tempat awal yang didatangi Syekh Datuk Soleh adalah Pelabuhan Palembang. Namun, ia tidak dapat tinggal lama di daerah itu karena banyak saudagar Tamil berniaga di sana. Ia bertolak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain hingga tiba di Pelabuhan Dermayu atau Indramayu, Caruban, yang termasuk wilayah Kerajaan Galuh. Di Bandar Dermayu itulah Syekh Datuk Soleh tinggal dan berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Tempat itu menurutnya dianggap tepat karena tidak seorang pun saudagar Tamil dijumpainya di sana. Syekh Datuk Soleh dengan cepat menjalin keakraban dengan penduduk Bandar Dermayu yang umumnya terdiri atas orang-orang Cina Muslim, Melayu Muslim, Melayu Bengali, Jawa, dan Sunda yang masih beragama Hindu-Buddha. Sebagai saudagar sekaligus penyiar agama Islam, Syekh Datuk Soleh dikenal pandai, lurus hati, dermawan, santun, dan pintar bergaul. Ia disukai orang-orang. Dalam waktu singkat, ia dikenal sampai Caruban, dan di antara sejumlah orang yang dikenalnya dengan baik adalah Ki Danusela. Walaupun Ki Danusela beragama Hindu-Buddha, hubungan mereka sangat akrab. Sering mereka berdua kelihatan berbicara soal kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, bahkan falsafah hidup. Hubungan Syekh Datuk Soleh dan Ki Danusela berlanjut ke jalinan kekeluargaan saat keponakan Syekh Datuk Soleh yang bernama Syekh Datuk Kahfi menyusul ke Caruban. Ki Danusela sangat tertarik dan bersimpati dengan kecerdasan, keluasan ilmu, kebijaksanaan, dan kesantunannya. Berangkat dari ketertarikan dan rasa simpati itulah, Ki Danusela kemudian menikahkannya dengan adik ipar perempuannya yang bernama Nyi Rara Anjung. Dengan demikian, Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Datuk Soleh secara langsung telah masuk ke dalam lingkungan keluarga Kuwu Caruban. Ki Danusela adalah keturunan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit. Dia menikahi Ratu Inten Dewi, putri Prabu Surawisesa Ratu Sanghyang Ratu Aji di Pakuan, keturunan Sri Maharaja Linggabuana Wisesa, Maharaja Pajajaran yang gugur dalam peristiwa Bubat. Oleh Prabu Surawisesa, mertuanya, Ki Danusela diangkat sebagai Kuwu di Caruban dengan tugas utama mengabdi pada Kerajaan Galuh yang merupakan bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuwu, Ki Danusela dibantu seorang pangraksa bumi, pejabat yang mengurusi pertanian dan perikanan beragama Islam bernama
Ki Samaduloh. Ki Samaduloh yang memiliki nama asal Raden Walangsungsang masih keturunan langsung Raja Galuh. Ayahandanya adalah Raden Pemanah Rasa Jayadewata, putra Raja Galuh Prabu Dewaniskala yang menjadi Maharaja Pakuan Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja. Ibundanya bernama Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, Mangkubumi, Singapura, yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik Prabu Anggalarang. Pernikahan antara Raden Pemanah Rasa dan Nyi Subang Larang ini melahirkan Raden Walangsungsang, Nyi Rara Santang, dan Raden Sangara. Nasib buruk menimpa Raden Walangsungsang dan adik-adiknya saat mereka menginjak dewasa. Tiba-tiba ibunda mereka terkena pagebluk dan meninggal dunia. Raden Walangsungsang dan adik-adiknya kemudian meninggalkan istana Galuh, menetap di rumah seorang pengikut Buddha bernama Ki Gedeng Danuwarsih. Ia kemudian diambil menantu oleh Ki Gedeng Danuwarsih, dikawinkan dengan Nyi Indang Gelis, putranya. Melalui Ki Gedeng Danuwarsih, yang tidak lain tidak bukan adalah saudara Ki Danusela, Raden Walangsungsang bekerja di Pakuan Caruban. Ia bahkan diberi kepercayaan besar menduduki jabatan Mangrasa Bumi menggantikan Ki Danusela. Melalui Raden Walangsungsang inilah Ki Danusela mengetahui perkembangan kerajaan Galuh, bahwa kesetiaan kerajaan itu terhadap Pajajaran masih sangat kuat. Melalui Raden Walangsungsang juga Ki Danusela mengetahui perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa, terutama di Dermayu. Selama menjabat sebagai Pangreksa Bumi, Raden Walangsungsang berkenalan dengan Syekh Datuk Soleh dan Syekh Datuk Kafi. Ia kemudian berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kafi. Setelah mengetahui keluasan ilmu gurunya, ia memohon agar Syekh Datuk Kafi membuka sebuah padepokan untuk mendidik masyarakat. Atas upaya Raden Walangsungsang, kakeknya Ki Gedeng Tapa memberikan sebidang tanah di lereng Gunung Sembung kepada Syekh Datuk Kahfi sebagai sirna atau perdikan yang bebas pajak. Di tanah itulah Syekh Datuk Kahfi membangun padepokan yang kemudian dikenal dengan nama Giri Amparan Jati atau gunung tempat menggelar kebenaran. Syekh Datuk Kahfi sendiri kemudian memberi nama baru untuk Raden Walangsungsang, yaitu Samaduloh. Sejak itu, orang mengenal Pangreksa Bumi Caruban itu dengan nama Ki Samaduloh. Meski berbeda agama antara Ki Danusela dan Ki Samaduloh, terjalin kecocokan, terutama tentang hal-hal yang bersifat rohani. Mereka sering terlihat berdua di pendapa sepanjang malam, membahas pengalaman rohani masing-masing. Bahkan sebuah kitab rontal milik Ki Danusela, warisan Maharaja Majapahit, yang dikenal dengan nama Catur Wipala, mereka jadikan bahasan mendalam. Hubungannya Ki Samaduloh, Syekh Datuk Soleh, Syekh Datuk Kahfi berlangsung sangat akrab. Ketika Syekh Datuk Soleh wafat terkena pagebluk, Ki Danusela yang belum dikaruniai putra meminta agar diperkenankan mengangkat bayi yatim yang ada di dalam kandungan istri Syekh Datuk Soleh. Baik Syekh Datuk Kahfi maupun Ki Samaduloh tidak keberatan, walaupun mereka tahu Ki Danusela beragama Hindu-Buddha. Begitulah putra Syekh Datuk Soleh diangkat anak oleh Ki Danusela. Atas dasar mimpinya yang menakjubkan, Ki Danusela menamakan bayi itu San Ali.